Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Topik ini sangat penting dipahami karena Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hampir setiap tahun terjadi berbagai jenis bencana yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Maka dari itu diperlukan sistem penanggulangan bencana yang terstruktur serta kebijakan nasional yang jelas agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas latar belakang pengertian bencana, dasar hukum penanggulangan bencana, sistem penanggulangan bencana, serta kesimpulannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Indo, Australia, Eurasis, dan Pasifik. Pertemuan lempeng ini menyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap gempa bumi dan aktivitas vulkanik, seperti letusan gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi dan menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitarnya. Tidak hanya bencana bagi geologi, Indonesia juga sering mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, serta faktor lingkungan seperti deforestasi dan alih fungsi lahan. Selain faktor alam, bencana juga dapat disebabkan oleh faktor non-alam dan faktor manusia, seperti kebakaran akibat kelalaian manusia, gagal teknologi, serta wabah penyakit. Dampak dari bencana tersebut dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Faktor alam misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Faktor non-alam contohnya wabah penyakit, gagal teknologi, dan epidemi. Sedangkan faktor manusia misalnya konflik sosial, kebakaran hutan, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Bencana dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis seperti trauma pada masyarakat. Maka dari itu, penanggulangan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari sebelum bencana terjadi hingga setelah bencana. Penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Dasar hukum kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan ini menjelaskan secara teknis mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk perencanaan, koordinasi, serta pembagian tugas antar instansi. Dasar hukum ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB bertugas mengordinasikan penanggulangan bencana secara nasional dan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui BPBD. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memiliki kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan dalam
situasi bencana, seperti pelayanan kesehatan darurat, pengendalian penyakit, dan penanganan korban. Yang selanjutnya, sistem penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tahap pertama adalah prabencana. Pada tahap ini dilakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiapan atau kesiapsiagaan. Contohnya seperti penyuluhan kepada masyarakat, simulasi evakuasi, pembuatan jalur evakuasi, serta pembangunan bangunan tahan gempa. Tujuannya dari tahap prabencana itu mengurangi resiko dan dampak bencana sebelum terjadi. Tahap kedua adalah tanggap darurat. Tahap ini dilakukan saat bencana terjadi. Kegiatan yang dilakukan itu antara lain pencarian dan penyelamatan korban, evakuasi masyarakat, pemberian pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat pengungsian. Selain itu, pada tahap ini tuh juga dilakukan koordinasi antar instansi agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat. Tahap ketiga yaitu pasca bencana. Tahap ini tuh dilakukan secara rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu tujuannya untuk memulihkan kondisi masyarakat, sedangkan rekonstruksi itu bertujuan untuk membangun kembali fasilitas yang rusak akibat bencana. Dengan adanya tahapan tersebut, diharapkan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal setelah bencana terjadi. Referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta buku saku tanggap bencana dari BNPB. Kesimpulannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis dan iklimnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang terencana dan terintegrasi. Sistem penanggulangan bencana terdiri dari 3 tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Setiap tahap memiliki peran penting dalam mengurangi resiko bencana, menyelamatkan korban, serta memulihkan kondisi masyarakat. Selain itu, penanggulangan bencana juga memerlukan dukungan kebijakan nasional, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif dan optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dapat menambah wawasan kita mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.